Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, marilah kita bernyanyi lagu antar bacaan. Dari lembaran nomor 7. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teristimewa kaum keluarga yang berduka. Pada malam hari ini kita telah mendengarkan dua bacaan. Bacaan pertama dan bacaan Injil. Kedua bacaan ini satu kata yang tidak lepas, yaitu kasih Allah. Allah yang mengasihi kita. Dalam bacaan pertama, yaitu bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, dalam ayatnya yang pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaum keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ini semua dikasihi oleh Allah. Bapak juga, Bapak Yohanes, dikasihi oleh Allah. Dan kasih itu tidak dipendam sendiri. Kasih itu dibagikan. Bagi Bapak tentu saja, bagi istri, anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga besar Palembangan, bahkan untuk kita semua yang hadir di sini, terutama mereka yang mengenal Bapak Yohanes, pasti tahu bagaimana perjuangan hidupnya selama di dunia ini. Beliau telah berusaha berbuat yang terbaik, berbuat kasih, yang terutama yang beliau wujud nyatakan kepada istri dan anak-anaknya, juga tentu saja cucu-cucunya, karena memang Bapak Yohanes ini diberi bonus yang panjang, umur 82 tahun. Itu sungguh luar biasa, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Bapak Yohanes. Untuk anak-anak itu saja, untuk cucu-cucu juga. Saya tidak tahu apakah ada cicit atau tidak. Ada ya, ada cicit juga, bahkan ada cicit. Ini terutama yang saat ini yang kita doakan khusus Bapak Yohanes yang telah dipanggil Tuhan berapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Dan saat ini meninggalkan anak-anak, istri, cucu-cucu, bahkan cicit. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Beliau telah memberikan seluruhnya untuk keluarga, untuk saudara, untuk tetangga, untuk sahabat, bahkan kenalan-kenalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah tak berkesudahan. Walaupun kita manusia itu dipenuhi banyak kesalahan, banyak dosa, tapi kasih Allah itu tetap tak terbatas. Bagi kita, khususnya untuk orang-orang, untuk umat Katolik, kesempatan juga untuk bertobat diberikan melalui sakramen pertobatan. Khusus untuk tahun ini, yang bagi kita adalah tahun jubileum, rahmat yang boleh kita terima pertama-tama tentu saja kasih Allah melalui rahmat-rahmat yang saat ini kita rasakan, tapi juga rahmat pertobatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ini gratis, tidak dibayar. Kita bertobat, kita tidak perlu bayar. Itu rahmat cuma-cuma. Jadi salah sendiri kalau tidak mau bertobat. Salah satu rahmat yaitu kesempatan untuk bertobat, dan kita diampuni dosa-dosa kita. Kurang-kurangnya dalam pengampunan itu kita diberi kesempatan
untuk memperbarui diri kita, berbuat lebih baik. Bapak Yohanes sudah berbuat yang terbaik. Maka bagi kita yang masih bersiara di dunia ini, khususnya anak-anak, menjadi pelajaran untuk kita bisa belajar banyak dari Bapak, dari suami, ya dari Opa yang terkasih ini selama masa hidupnya, masa mudanya, dan bahkan masa ya usia lanjut ini, dia tuh pasti masih memberikan yang terbaik untuk keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lebih tegas lagi dalam bacaan Injil, Tuhan mengajak kita supaya kita jangan gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita ini di dunia ini merupakan kesempatan untuk memperbaharui diri, membina diri supaya kita tetap setia kepada Allah, tetap percaya kepada Dia, tetap beriman kepada Dia, sekalipun tantangan kesulitan itu ada. Karena manusia siapapun tidak akan pernah luput dari ya hambatan-hambatan, halangan-halangan, kesulitan-kesulitan. Kadangkala kesulitan kecil bisa menghambat, membuat ya ada orang-orang juga, ada umat juga yang kadangkala kesulitan kecil saja sudah down, tidak mau bangkit kembali. Tuhan mengajak kita saat ini, kalau mengalami kesulitan, jangan gelisah hatimu. Kalau dalam tahun jubileum sosialisasi itu dikatakan, aku adalah jalan, kehidupan, kebenaran dan kehidupan. Jangan takut. Kalau masih ingat atau sudah dapat itu, jangan takut. Itu dalam kitab suci. Itu ajakan Tuhan. Saya hanya menyampaikan, atau banyak dari kita terus mungkin sudah merenungkan itu. Karena memang tidak gampang. Saat orang mengalami kesulitan, mungkin berbicara gampang, seperti saya seperti ini bicara gampang. Tapi kalau mengalami itu tidak mudah. Tapi tidak usah takut, tidak usah gelisah. Ini merupakan satu ajakan juga kepada Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita, kepada anak-anak, istri, anak-anak maupun keluarga besar tentu saja yang ditinggalkan, supaya tetap kuat. Terutama saat ini tentu saja pasti juga merupakan salah satu hambatan, ya mau bilang hambatan tanda kutip, untuk keluarga, di mana saat keluarga bilang saja ya cucu dari Opa ini yang besok akan menikah, dan saat ini Opa pergi. Jadi memang ya di satu sisi keluarga ya merasa kehilangan, di lain sisi berbahagia karena ada keponakan, ada terutama cucu dari Opa yang akan menikah. Menikah bukan di sini tapi di Makassar, jadi jauh. Jadi bagaimana itu, bingung mau kemana, ke sini ke sana, akhirnya ditemukan mungkin solusi yang baik, bagaimana dari keluarga supaya sama-sama berjalan baik, memperhatikan, menjaga, ya mengikuti tentu saja juga adat-adat ya dari Toraja sendiri, bagaimana menghadapi halangan-halangan kecil seperti ini. Nah, kita tetap berdoa, kita tetap percaya. Maka dalam bacaan Injil, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Injil. Baik untuk proses nanti, untuk Opa yang Bapak kita yang terkasih, suami kita yang terkasih, saudara kita yang terkasih ini yang telah dipanggil Tuhan untuk proses nanti, ya hari Selasa ya mau ke Toraja. Tapi juga kita jangan lupa mendoakan
keponakan kita, cucu kita, saudara kita yang akan menikah besok. Karena memang kekeluargaan Toraja ini cukup kuat dan saling, apalagi keluarga ya, di dalam keluarga sendiri. Jadi itu menjadi kekuatan baru kalau kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, juga dalam peristiwa-peristiwa seperti ini yang kadangkala bagi kita itu menghalangi. Sudah rencana ini, wah terjadi seperti ini. Ini bukan yang kita inginkan, tetapi Tuhan sudah membuat seperti ini. Jadi kita pasrah, kita ikuti saja prosesnya akan keluarga, supaya apa yang mereka rencanakan, terutama nanti untuk mau ke Toraja, tapi juga untuk besok, untuk proses pernikahan nanti, semoga berjalan dengan lancar. Ini yang tentu saja diharapkan oleh keluarga juga. Doa-doa dari kita. Pantaslah melalui dukungan, melalui kekuatan yang kita terima lewat bacaan-bacaan Injil, firman Tuhan ini, membuat kekuatan dari Tuhan sendiri, campur tangan dari Tuhan sendiri, karena kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak terbatas, karena kasih Tuhan itu sempurna. Yang penting kita percaya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdiri, kita mengungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus, buat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersebelahan kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan situ akan datang dari orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, suci dan kudus, untuk dosa, dan yang kekal. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa secara khusus bagi Bapak almarhum Bapak Yohanes Palebangan, suami, opa, Bapak yang terkasih, yang telah Kau panggil 4 hari yang lalu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa berkenan mengampuni segala dosa-dosa yang telah ia perbuat selama di dunia ini, bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi istri, anak-anak, juga cucu dan cicit. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menolong mereka, bahkan kami semua, untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu di surga. Semoga Bapa meneguhkan dan berikan ketabahan pada mereka, agar tidak guncang dalam kedukaan ini. Semoga keluarga yang sedang berduka senantiasa kuat dalam meneruskan pesiaran hidup yang penuh tantangan ini. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami juga saudara kami, saudari kami Debbie Permatasari Liwang dengan Dr. Arman Setiadi Liwan yang akan menerimakan sakramen pernikahan besok Senin tanggal 24 Februari di Makassar. Allah yang Maha Kasih, semoga proses pernikahan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan juga kiranya mereka boleh mengalami kasih setiamu lewat perkawinan suci ini. Dan kiranya Engkau memberikan kami untuk mampu tetap percaya kepadamu, beriman kepadamu lebih teguh, dan selalu setia kepadamu, serta berharap kepadamu
Allah yang Maha Kasih, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau senantiasa mencintai kami. Maka kabulkanlah doa-doa kami ini, khususnya bagi keselamatan jiwa saudara kami, almarhum Bapak Yohanes Palebangan, yang telah Kau panggil 4 hari yang lalu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Persembahan kami ini, terutama persembahan hati kami yang berpasrah kepadamu, persembahan hati dari kaum keluarga yang berduka. Kami percaya ya Tuhan, bahwa melalui doa-doa kami, rahmat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami, khususnya kaum keluarga yang saat ini masih berduka. Kami percaya bahwa mereka akan kuat, tetap teguh dalam bimbingan tangan kasih Tuhan. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita satukan segala doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Amin. Bersama dengan Bunda Maria, Ibu kita, marilah kita doakan untuk keselamatan jiwa Bapak Yohanes Palebangan, dan juga kita berdoa untuk kelancaran proses pernikahan besok bagi Debbie dan Arman di Makassar, dengan doa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menghimpun kami dalam ibadah arwah ini, juga ibadah syukur. Kami mohon kiranya Engkau berkenan pula menyatukan saudara kami, opa kami, bapa kami, suami kami yang terkasih, Bapak Yohanes Palebangan, yang telah menghadap-Mu 4 hari yang lalu dalam himpunan para kudus di surga. Kuatkanlah iman keluarga yang ditinggalkan, agar mereka pun tabah hati dalam menghadapi peristiwa ini, dan merelakan saudara kami ini kembali ke rumah-Mu. Dan kelak persatukanlah kami dalam kerajaan-Mu yang abadi, untuk menikmati kemuliaan-Mu yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita dan dihibur dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kaum keluarga yang berduka yang terkasih, ibadah arwah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dengan membawa damai Tuhan. Amin. Lagu penutup dari lembaran nomor 16. Santa Anda, pelindung wilayah rohani kita, doakanlah kami. Terima kasih. Setengah. Bapak Ibu sidang perkabungan, demikian kita telah bersama-sama dalam ibadah arwah pada malam hari ini. Untuk itu atas nama keluarga dan
seluruh memberkati suster dalam segala tugas pelayanan dan kehidupannya. Dan juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah boleh hadir mengambil bagian dalam ibadah arwah atas meninggalnya Bapak Yohanes Palebangan pada malam hari ini. Dan moga-moga doa-doa kita akan senantiasa mendukung Bapak Yohanes dalam menghadap Sang Khalik dan keluarga yang pada pukul 17.30 yaitu acara penyematan PIN KBK untuk jenazah Bapak Yohanes Palebangan. Kemudian misa requiem dan pelepasan jenazah akan dimulai atau dilaksanakan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga. Bapak Ibu, barangkali sambil keluarga menyiapkan meja, mengatur meja, mungkin ada yang mau menyampaikan puji-pujian penghiburan, disilakan. Dari wilayah rohani Vincentius. Siap? Sangat siap. Siap? Sangat siap. Mantan bos. Iya, siap, siapa takut. Jadi silakan dari umat dari wilayah rohani Vincentius untuk membawakan puji-pujian.
Oh iya. Ya. Kepada umat dari wilayah rohani Vincenzus Apaulo, terima kasih sudah membawakan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya lihat ini menyembahkan sudah teratur semua oleh keluarga di tempat ini yang masih dalam suasana duka, tapi berkat Tuhan senantiasa dirasakan dialami keluarga. Mereka menyiapkan jamuan kasih untuk kita semua. Sebelum kita menerima berkat Tuhan ini, kita dahului dengan doa. Mohon kesediaan Bapak Rura Sarungallo untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon berkat untuk makanan dan minuman yang kita akan satukan dengan tubuh kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, karena kasih-Mu sehingga kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini, di pelataran rumah duka ini, untuk kami boleh saling menguatkan, saling membagi kasih dengan sesama kami. Terlebih bahwa kami hadir di tempat ini, kami berdoa untuk keselamatan jiwa bagi orang tua terkasih kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami, dalam kebersamaan kami malam ini. Biarlah kami semua yang hadir pada malam ini, terlebih khusus keluarga, boleh senantiasa Engkau rahmati dengan rahmat kasih-Mu yang berlimpah, sehingga mereka semua ya Tuhan tetap dalam